Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Astuti dari SI 21C dengan NIM 202100500034. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan fase observasi atau observe phase. Topiknya adalah bisnis penjualan perhiasan. Memahami potensial motivasi pelanggan dan strategi bisnis. Apa itu bisnis perhiasan? Atau apa itu bisnis penjualan perhiasan? Bisnis perhiasan adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penjualan, dan perdagangan perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, anting-anting, dan lain sebagainya. Ini mencakup segala hal mulai dari desain pembuatan, pemasaran, hingga distribusi perhiasan kepada konsumen. Bisnis ini melibatkan berbagai jenis perhiasan mulai dari perhiasan emas, perak, berlian, hingga perhiasan dengan bahan-bahan lain yang lebih eksotis. Next, tujuan memaparkan strategi dan temuan dari penelitian bisnis penjualan perhiasan dan termasuk motivasi pelanggan dan strategi. Next, ada understand phase atau fase memahami, mencari permasalahan dengan melakukan explanatory research dan desk research. Fase pemahaman dalam penelitian bisnis penjualan perhiasan merupakan tahapan penting yang melibatkan berbagai metode untuk mendalami motivasi pelanggan, tren industri, dan strategi bisnis yang relevan. Pada tahapan ini, kami melakukan wawancara mendalam dengan salah satu orang kolektor bernama Friska Fajri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dekat tentang perspektif pelanggan. Dalam wawancara ini, kami mendengar tentang preferensi mereka terhadap perhiasan yang unik, berkualitas tinggi, dan mampu meningkatkan kepercayaan diri. Mereka juga menyoroti harapan terhadap desain inovatif dan bahan berkualitas, pelayanan yang ramah, dan variasi produk yang menarik. Selain wawancara langsung, kami juga melakukan riset sekunder yang melibatkan analisis mendalam terhadap tren industri perhiasan, strategi pemasaran yang sukses, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Dari riset ini, kami memperoleh wawasan yang lebih luas tentang kondisi pasar dan dapat mengevaluasi strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis perhiasan kami. Dengan menggabungkan hasil dari wawancara dan riset, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan harapan pelanggan, serta arah strategi yang dapat diambil untuk meraih kesuksesan dalam bisnis penjualan perhiasan. Next, ada riset sekunder. Fase riset sekunder merupakan langkah penting dalam memahami tren industri, strategi pemasaran yang efektif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan perhiasan. Yang pertama, di sini ada analisis model bisnis industri permata. Sumbernya dari Adimas Ito Deli Saputra tahun 2022. Studi ini menggunakan studi kasus tunggal pada bisnis permata dengan analisis bisnis model kanvas, bisnis pattern, bisnis environment, dan value proposition kanvas. Hasil analisis ini memberikan wawasan tentang alasan
penurunan dan kenaikan pada bisnis permata yang dapat memberikan pandangan yang berharga untuk perhiasan kami. Yang kedua, kemudian ada analisis strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan perhiasan. Sumbernya dari Riexal Fidli. Nanang Alamsyah tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi analisis kondisi internal, kekuatan dan kelebihan, dan eksternal, peluang dan ancaman, serta menentukan strategi pemasaran yang tepat dengan fokus pada toko emas Mutiara Bogor sebagai studi kasus. Analisis ini memberikan pandangan yang mendalam tentang strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan perhiasan. Melalui riset sekunder ini, kami dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang kondisi pasar, strategi yang efektif, dan tren yang dapat mempengaruhi bisnis perhiasan kami. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun strategi bisnis yang tepat dan berkelanjutan. Kemudian ada observasi phase atau fase observasi. Di sini ada beberapa ya. Saya jelaskan dulu. Observasi phase merupakan langkah penting dalam memahami dinamika tim kerja, proses produksi dan kolaborasi antar tim untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk perhiasan. Yang pertama ada dimensi space. Observasi akan dilakukan di ruang konferensi yang nyaman dan tenang, memfasilitasi diskusi terbuka dan fokus antar anggota, tim desain dan tim pemasaran. Para pelakunya atau actors, tim desain, termasuk desainer utama, desainer, asisten desainer, serta tim pemasaran seperti kepala pemasaran dan koordinator proyek akan terlibat dalam diskusi ini dan berbagai evaluasi kerja. Kegiatan atau activities. Diskusi terbuka akan dilakukan untuk mengevaluasi pengalaman kerja sebelumnya, menilai proses kerja saat ini, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan penjualan. Kemudian ada objek utama atau objek. Tujuan utama observasi ini adalah untuk memahami dinamika dan proses kerja di antara tim desain dan tim pemasaran, serta mencari cara untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas antar kedua tim. Selanjutnya ada tindakan atau acts. Tindakan yang diharapkan dari observasi ini adalah terjadinya diskusi yang terbuka dan jujur di antara tim desain, tim pemasaran, serta mengidentifikasi solusi konkret untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan dalam proses produksi perhiasan. Kemudian ada peristiwa atau events. Observasi ini dipicu oleh tantangan dalam aliran kerja antara tim desain dan tim pemasaran, serta keinginan untuk meningkatkan kualitas hasil akhir dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada waktu atau time. Observasi direncanakan berlangsung selama 2 jam dengan waktu 2 jam dengan waktu tambahan untuk diskusi lanjutan jika diperlukan. Misalnya jika tim tadi ada tim desain utama atau asisten desain akan berdiskusi lebih lanjut, maka akan diadakan diskusi lebih lanjut untuk tim itu saja, keluar dari waktu yang
2 jam tadi. Kemudian sekarang melalui observasi fase ini kami bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang proses kerja dan kolaborasi antar tim, serta mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi kualitas produk perhiasan kami. Jadi melalui observasi ini kami bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang proses kerja, kolaborasi antar tim untuk misalnya timnya komunikasinya lebih ditingkatin lagi agar produk yang dihasilkan itu dengan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, memikirkan kualitas dan berkomunikasi dengan bagus gitu. Kemudian slide selanjutnya ada user journey atau perjalanan pengguna dan kepuasan pembelian. Yang pertama ada tahapan awareness, touchpoint-nya media sosial, iklan online, blog, influencer. Tindakan penggunanya melihat iklan perhiasan di Instagram. Suka banyak nih scroll di Instagram. Nah, pengguna melihat produk-produk kami, mengklik informasi tersebut, lalu suka ada tuh ads, nanti diklik, nanti masuk ke web perhiasan kami. Tahapan interest, touchpoint-nya situs web, video tutorial perhiasan, katalog produk. Kami bisa saja membuat situs web, tutorial perhiasan, misalnya di Instagram, di YouTube, di TikTok. Sekarang kan sudah maju ya, banyak konten-konten kreator yang membantu mempromosikan. Kemudian ada katalog produk, itu bisa di share ya di media sosial juga. Tindakan penggunanya mengunjungi website perhiasan, membaca ulasan, melihat katalog, menyimpan produk ke favorit. Kalau sudah disimpan ke favorit, otomatis akan muncul lagi. Jadi ada niatan untuk membeli produk tersebut. Tahapan consideration, touchpoint-nya email newsletter atau email newsletter, ulasan pengguna, webinar tren perhiasan. Ada juga ya, bisa juga kita membuat webinar perhiasan seperti webinar di kampus-kampus atau di sekolahan-sekolahan dengan mengadakan webinar tren perhiasan. Tindakan penggunanya menerima email newsletter dengan diskon, membaca ulasan positif, menghadiri webinar tren perhiasan. Kemudian ada tahapan decision. Touchpoint-nya halaman produk, obrolan langsung dengan tim penjualan. Kita juga bakalan mengadakan seperti obrolan atau tim admin untuk sekedar menanyakan barang ataupun apapun lah itu ya. Kemudian ada menggunakan kalkulator biaya atau harga-harga ya. Sekarang ada tahapan purchase atau touchpoint-nya pembayaran online, konfirmasi pesanan, tautan pelacakan pengiriman. Tindakan penggunanya melakukan pembayaran online, menerima konfirmasi pesanan, melacak pengiriman, dan lain sebagainya. Kemudian ada tahapan post purchase ya, atau tahapan pasca pembelian. Touchpoint-nya email follow up, survei kepuasan pelanggan, program loyalitas. Tindakan penggunanya menerima email follow up, mengisi survei kepuasan
pengguna dengan program loyalitas. Dengan perjalanan ini, kita melihat pentingnya berbagai saluran komunikasi dan pengaruh terhadap keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan dalam konteks bisnis penjualan perhiasan. Next, kita sudah masuk di kesimpulan ya. Dalam bisnis perhiasan, pemahaman mendalam terhadap preferensi pelanggan menjadi kunci sukses. Variasi produk yang luas, personalisasi, perhatian terhadap detail, komunikasi yang baik, dan strategi pemasaran yang terpadu adalah kunci untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan keuntungan kompetitif. Kolaborasi antar tim, desain, dan pemasaran, serta evaluasi teratur akan memastikan kesuksesan jangka panjang dalam industri ini. Sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.